Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu teks tanggapan. Dimana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebahasaan teks tanggapan. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah 3.7, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya. Namun pada pembelajaran ini kita fokus pada kebahasaan teks tanggapan. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian pembelajarannya adalah 3.7.1, menemukan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Untuk 3.7.2, menunjukkan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat menemukan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian melalui kegiatan diskusi dengan rasa percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian melalui kegiatan diskusi dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, untuk materi pembelajarannya terlihat pada peta konsep yang ada. Yang pertama ada kalimat aktif, kedua kata tugas, ketiga bahasa deskriptif, keempat bahasa penilaian, dan kelima konjungsi. Ini adalah beberapa materi pada pembelajaran kali ini pada kebahasaan teks tanggapan. Secara umum, harapan dari pembelajaran kebahasaan teks tanggapan kesempatan kali ini adalah peserta didik diharapkan mengetahui kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks tanggapan tersebut dan berani serta mampu mengungkapkannya. Selanjutnya, peserta didik diharapkan memperhatikan teks berikut dalam pembelajaran kebahasaan teks tanggapan. Selanjutnya, peserta didik dipersilakan untuk mengamati contoh teks tanggapan, yaitu berjudul "Dilarang Membawa Handphone di Sekolah". Pada contoh teks ini, kalian dapat memperhatikan tanda-tanda dan garis-garis petunjuk yang sudah dibuatkan. Contoh pada kalimat aktif yang berwarna oranye itu, lihat di situ menunjukkan kalimat aktif, dan selanjutnya ada yang berwarna putih, berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna hijau tua. Saya persilakan kalian mengamati unsur kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut berdasarkan garis yang berwarna tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati unsur kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks tanggapan yang sudah diberikan contoh tersebut, kalian menuliskannya hasil pengamatan kalian pada tabel pengamatan yang sudah disediakan. Di kolom pertama ada kebahasaan teks dan kolom kedua ada
bukti kalimat teks. Pada kolom pertama, pada kolom kebahasaan teks, kalian bisa memperhatikan di situ ada kalimat aktif, kalimat tugas, kalimat bahasa deskriptif, bahasa penilaian, dan konjungsi. Dan pada kolom bukti kalimat, kalian bisa memperhatikan itulah contoh pengamatan unsur kebahasaan yang ada. Berdasarkan kegiatan sudah kita lakukan pada materi kebahasaan teks tanggapan, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kebahasaan apa saja yang ada pada teks tanggapan. Yang pertama adalah bahasa deskriptif. Bahasa deskriptif berisi penegasan ulang tentang tanggapan atau penilaian telah disampaikan mengenai objek tertentu. Contohnya, itu ada selama pelajaran berlangsung siswa sering ketahuan bermain telepon pintar, baik itu menerima pesan, bermain video game maupun lainnya. Pada tingkat yang paling parah, telepon pintar jadi ajang pamer di kalangan siswa dan seterusnya. Di situ dapat kalian lihat contohnya apa itu bahasa deskriptif. Yang kedua, kalimat aktif. Nah, kalimat aktif dimaksud adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan atau kalimat yang kata kerjanya menggunakan imbuhan menasal atau imbuhan me dan akhiran kan. Contohnya, saya setuju mendukung pendapat kepala sekolah tentang melarang siswa membawa handphone ke sekolah. Yang dimaksud kalimat aktif di situ ada kata mendukung dan melarang yang merupakan contoh kata yang mendapatkan imbuhan menasal atau mendapatkan imbuhan dan akhiran kan. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas yang dimaksud adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Ini contohnya kata depan. Ya, di sini ada dikedarilah sang. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi. Yang dimaksud konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat ataupun paragraf. Contoh, kata maka saya mendukung larangan penguatan telepon pintar selama pelajaran kecuali atas izin dari guru. Nah, dari situ kita dapat menemukan kata maka yang merupakan konjungsi antar kalimat. Ada juga konjungsi lainnya itu seperti dan, atau, yang, dengan, kecuali, dan konjungsi yang lainnya. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah bahasa penilaian. Yang dimaksud adalah berisi penilaian yang telah disampaikan mengenai objek, ide, gagasan tertentu. Contoh yang bahasa penilaian di sini, dengan mempertimbangkan hal yang telah disampaikan di atas, maka saya menolak titik yang telah disampaikan. Titik itu maksudnya ide, gagasan, atau objek tertentu. Contoh yang lain adalah mungkin bisa dengan kalimat dengan demikian kami menerima, atau dengan demikian kami menolak, atau dengan demikian kami meminta ditinjau ulang. Selanjutnya adalah kalian melakukan pendalaman materi, yaitu menjawab beberapa soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, kalian bacalah teks tanggapan kritik berjudul Sekolah Meniadakan Acara Perpisahan. Kedua, tentukan kebahasaan teks tanggapan kritik tersebut. Ketiga, tuliskan jawaban kalian pada kolom pengamatan yang sudah disediakan. Nah, ini adalah teks tanggapan yang harus kalian amati
dan silahkan kalian cari unsur kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, selanjutnya hasil pengamatan kalian dapat kalian isikan di dalam tabel berikut ini. Di situ ada bukti kata atau paragraf yang menunjukkan unsur kebahasaan yang ada dalam teks yang kalian amati. Demikianlah materi pembelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan kalian kerjakan pendalaman materinya agar lebih paham terhadap materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.